Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ilham Naufal, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Yono Sulistyo dengan NPM 190. Yang kedua, Serlian India Melviananta, NPM 192. Yang ketiga, Noval Makarim dengan NPM 277. Yang keempat, Dina Arofatul Bainah, NPM 389. Dan yang terakhir, Freddy Afrizal dengan NPM 412. Permasalahan. Sebuah hotel bintang 5 mengalami penurunan produktivitas dan penurunan jumlah penjualan, baik penurunan klien sampai pendapatan. Menurut kelompok kalian, bagaimana program yang baik untuk meningkatkan penjualan serta customer, dan bagaimana meyakinkan board of director bahwa hasil dari ide Anda merupakan yang terbaik? Solusi dari kami, dalam mengatasi penurunan produktivitas dan penurunan jumlah penjualan, baik penurunan klien yang datang ke hotel maupun penurunan dalam segi pendapatan, program yang tepat dilakukan oleh hotel ini adalah membangun hubungan baik dengan konsumen atau melakukan penerapan strategi Customer Relationship Management atau CRM. Strategi CRM yang dapat dilakukan oleh perusahaan bintang 5 ini yakni yang pertama, meningkatkan fungsi pemasaran. Yang kedua, strategi pengembangan produk atau product development strategi. Yang ketiga, hubungan kemitraan. Dan yang keempat, kepuasan customer. Nah, yang pertama ada meningkatkan fungsi pemasaran. Dalam meningkatkan fungsi pemasaran dapat dilakukan dengan otomasi pemasaran atau marketing automation yang merupakan metode yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pemasaran yang dapat mengelola proses marketing atau pemasaran secara otomatis. Perangkat marketing automation menawarkan berbagai kemampuan seperti segmentasi konsumen, manajemen promosi, dan pemasaran yang berbasis pada event atau event-based marketing. Selain itu, dapat memudahkan pemakaian eksplorasi data tentang pelanggan untuk menjalin komunikasi serta memberikan penawaran kepada pelanggan yang dianggap perusahaan bintang 5 ini potensial. Nah, otomatisasi pemasaran ini dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan, mengatur anggaran yang ada, dan melaksanakan kampanye komunikasi dengan pelanggan. Nah, dalam perangkat marketing automation, tadi terdapat segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini dapat membantu pemilik hotel dalam memahami cara berpikir pelanggan mereka, mencakup faktor demografi keseluruhan, serta segmentasi pasar ini dapat membantu cara meningkatkan layanan, pendapatan total, dan mungkin cara menentukan strategi harga yang wajar. Selain itu juga terdapat manajemen promosi. Dalam perusahaan bintang 5 ini dapat melakukan strategi promosi melalui media sosial maupun melalui website pribadi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dalam media sosial dapat melakukan promosi melalui Instagram maupun membuat konten TikTok yang nantinya dapat membuat pelanggan ini atau konsumen tertarik sehingga akan berkunjung kepada hotel ini. Nah, nantinya juga dapat meningkatkan dalam segi klien maupun pendapatannya. Selain itu juga dalam website pribadi yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat menampilkan fasilitas maupun sarana yang ada dalam hotel ini, baik dalam segi penawaran harga dan lain sebagainya, ini juga dapat ditampilkan dalam website perusahaan. Nah, selain itu, dalam meningkatkan pendapatan, perusahaan Hotel Bintang 5 ini juga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Biasanya dalam suatu hotel juga terdapat ballroom yang dapat digunakan atau disewa untuk acara pernikahan atau meeting. Nah, nantinya juga ini bisa menambah pendapatan yang ada. Selain itu, juga biasanya kan terdapat kolam renang ya. Nah, kolam renang ini dapat disewakan dan juga diberikan
suatu aturan atau regulasi yang bisa menyewa kolam renang tersebut. Nah, selain itu dalam restoran perusahaan Hotel Bintang 5 ini juga bisa melakukan all you can eat dalam restorannya, dan banyak konsumen dari luar hotel yang bisa menikmati dari hidangan restoran yang ada di hotel ini. Nah, dalam langkah-langkah itu saya rasa dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan maupun klien yang datang ke hotel ini. Dua strategi pengembangan produk, di mana strategi ini seperti yang kita ketahui bahwa perhotelan merupakan sebuah industri pariwisata di Indonesia yang mulai berkembang pesat. Jenis hotel yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari hotel yang berbintang 5 hingga hotel yang disebut biasanya dengan hotel kelas melati atau dengan non-bintang. Nah, sehingga kita sebagai hotel bintang 5 yang dikenal masyarakat secara luas, secara umum akan dinilai tentunya akan memiliki hotel yang dengan nilai yang nyaman dan dapat menyenangkan para tamu yang datang. Nah, di sini kami memilih strategi untuk mengembangkan produktivitas dan penjualan atau pendapatan dengan stabil. Maka kita akan memodifikasi pengembangan produk dan fasilitas yang ada di dalam hotel yang nantinya akan membuat para tamu lebih berkesan dan fasilitas yang disediakan mampu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga penilaian para tamu untuk mengonfirmasikan atau menginformasikan kepada pihak lain nanti memiliki nilai positif dan mampu untuk menarik pihak lain untuk datang kembali ke dalam hotel bintang 5 tersebut. Nah, fasilitas yang akan diberikan oleh bintang hotel bintang 5 ini yaitu salah satunya memodifikasi eh, eksekutif lounge, di mana sebagai tempat privasi bagi para tamu yang bermember VIP dan elite member dengan dibuat suasana ruangan yang nyaman dan tenang sehingga nanti para tamu itu mampu untuk menikmati fasilitas tersebut. Next. Nah, untuk strategi yang ketiga ada hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan atau partnering program adalah melakukan kerjasama antar perusahaan dengan pihak lain untuk melayani pelanggan. Dengan melakukan hubungan kemitraan antara hotel dan pihak lain untuk melayani kebutuhan pelanggan seperti fasilitas lain disediakan oleh pihak hotel dan kerjasama dengan travel agent, paket tour maupun aplikasi layanan penyedia hotel. Nah, sebagai contoh, Airi yang merupakan penyedia jasa layanan hotel memiliki unique selling point USP. Yang pertama, Airi adalah soal jaringan. Airi memiliki jaringan hotel lebih dari 1.000 hotel di 92 kota di Indonesia. Selain itu, keuntungan yang bisa didapat dengan menjadi mitra Airi adalah membantu mentransformasi layanan properti yang dimiliki agar menjadi lebih berkualitas. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kamar tersebut. Airi melakukan renovasi kepada bangunan kamar sehingga layak huni. Selain itu, Airi juga mengadakan pelatihan terhadap para staf hotel agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kepuasan customer. Di sini ada 3 strategi, yaitu yang pertama ada sistem keluhan dan saran atau complaint and suggestion system, di mana dengan metode ini perusahaan memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan. Untuk mengetahui beberapa jauh tingkat kepuasan pelanggan, setiap perusahaan baik menyediakan keluhan dan saran. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan setiap perusahaan baik menyediakan jasa maupun manufaktur yang dapat memberikan kesepakatan
pada pelanggannya untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan dapat memberikan kekurangannya atau mungkin lebih meningkatkan pelayanannya dari media yang digunakan, kontak-kontak saran, dan dilaksanakan di tempat-tempat yang strategis. Yang kedua yaitu ghost sweeping, di mana metode yang mempekerjakan beberapa orang untuk bersikap sebagai pembeli potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing. Ghost sweeping merupakan salah satu cara untuk menilai kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan menyewa orang untuk berpura-pura sebagai pembeli guna melaporkan pengalaman konsumen ketika membeli produk perusahaan dan produk pesaing. Dengan demikian, akan dapat sajian masalah yang spesifik untuk menguji apakah karyawan perusahaan meninggalkan dengan baik atau tidak. Yang terakhir yaitu survei kepuasan konsumen atau konsumen section survey. Di mana dengan metode ini perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah berpindah ke produk pesaing untuk memahami mengapa hal ini terjadi, apakah jumlah pelanggan yang hilang semakin tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kegagalan memuaskan pelanggan, di mana sistem keluhan dan saran tidak dapat dipandang dan tidak dapat menggambarkan secara lengkap kekecewaan pelanggan. Perusahaan yang responsif untuk melakukan pengukuran secara langsung atau kepuasan pelanggan dengan melakukan survei secara teratur dengan cara mengirimkan kuesioner atau menelpon pelanggan yang berpindah konsumen tersebut. Next. Nah, jadi dari kami akan meyakinkan kepada Board of Direction bahwa kita sebagai pemilik hotel bintang 5 dengan memberikan sebuah kepercayaan berupa amanah dari pemilik perusahaan. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya kepada pemilik pula mereka memiliki kewajiban fidusiari untuk bertindak dan berperilaku terbuka atau act openly dan jujur atau honestly terhadap kepentingan pemilik sebagai investor. Selain memiliki kemampuan untuk membedakan antara sesuatu yang benar dan salah, anggota harus memiliki kemampuan mempertimbangkan perilaku korporasi. Sehingga Hotel Bintang 5 harus siap memberikan kepercayaan keputusan yang telah didiskusikan dengan para tim kerja kepada Board of Direction dalam meyakinkan mereka agar dapat disetujui dan mereka percaya bahwa efektivitas yang akan dilakukan oleh pemilik usaha tersebut dalam mengelola secara ulang terhadap Hotel Bintang 5 secara tepat dalam mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Next. Nah, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.